Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas elektrolit non-elektrolit di bagian kelas 10 semester 2. Oke, untuk di sini kita bisa lihat tentang virtual lab dari percobaan elektrolit non-elektrolit. Jadi di sini elektrolit itu artinya lautan yang bisa menghantarkan listrik, sedangkan non-elektrolit otomatis tidak bisa menghantarkan listrik. Kalau kita lihat dari alat sederhana di sini, virtual lab-nya, terdapat lampu, lalu ada sumber listriknya, di sini menggunakan baterai, lalu ada dua elektroda. Elektroda yang digunakan adalah elektroda karbon. Elektroda karbon digunakan karena bersifat inert, artinya tidak mengganggu reaksi atau larutan yang ada di sini, tidak mengkontaminasinya gitu. Larutan yang di sini adalah larutan uji yang akan kita lihat daya hantar listriknya. Ketika ada aliran listrik, maka di sini elektroda 1 dengan elektroda 2 dihubungkan melalui larutannya. Kalau larutannya bisa menghantarkan listrik, maka aliran listriknya akan dihantarkan dari satu ke yang kedua. Kalau misalnya tidak bisa, berarti di sini tidak ada aliran listrik, akhirnya lampunya pasti tidak akan menyala. Seperti itu. Nah, larutan elektrolit bisa menghantarkan listrik karena larutan ini mengalami ionisasi. Ionisasi inilah yang menghasilkan ion-ion dan akhirnya bisa ion itu kan berarti mempunyai muatan. Muatan-muatannya itulah yang bisa menghantarkan listriknya itu. Nah, kita mau kasih contoh di sini ada garam. Larutan garam atau NaCl ketika saklar dinyalakan, dihubungkan, ternyata lampunya menyala, sedang dan gelembungnya terlihat banyak. Itu artinya di sini ada elektrolit karena bisa menghantarkan listrik. Oke. Nah, kita akan coba jenis lainnya. Kita akan coba larutan lainnya. Misalnya glukosa. Ketika saklar sudah dinyalakan, tidak terjadi apa-apa. Maka di sini terlihat bahwa glukosa itu merupakan larutan non-elektrolit. Seperti itu. Nah, kita akan coba ke larutan lainnya. Misal asam asetat. Nah, asam asetat ternyata di sini ada sedikit perbedaan dengan garam tadi. Nah, lampunya ternyata redup dan gelembungnya sedikit. Ini asam asetat bisa dikatakan dapat menghantarkan listrik, akan tetapi kekuatannya lebih lemah dibandingkan yang garam. Nah, artinya elektrolit itu dibagi menjadi dua. Ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Seperti itu. Nah, untuk elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit, tadi kita bisa lihat bahwa lampunya menyala terang dan gelembungnya banyak. Sedangkan yang lemah itu lampunya redup atau gelembungnya juga sedikit. Nah, bisa juga lampunya mati, tapi ada gelembung. Sedangkan non-elektrolit lampunya mati, gelembungnya juga tidak ada. Ada sedikit apa namanya eh ciri kalau misalnya non-elektrolit, kita bisa lihat bahwa kalau senyawa yang termasuk ke dalam non-elektrolit biasanya dia bersifat organik. Nah, biasanya ada unsur C, H, O, dan N. Contohnya itu tadi C6H12O6 ini dia masuknya non-elektrolit karena di sini terdiri dari unsur C, H, dan O ada di con semua, berarti itu masuknya non-elektrolit. Contoh lainnya adalah misalnya urea CH4N2O. Ini juga kan hanya unsur CHNO. Ada di con berarti dia termasuk ke dalam non-elektrolit. Contoh lainnya lagi, sebentar. Etanol, alkohol, CHOH. Nah, di sini juga hanya ada con, maka ini termasuk ke dalam non-elektrolit. Nah, untuk yang elektrolit kuat dan lemah, biasanya dia ada asam basanya. Nah,
Asam basanya ini tergantung. Kalau asam basanya kuat, maka dia termasuk ke dalam elektrolit kuat. Kalau asam basanya lemah, maka dia termasuk ke dalam elektrolit lemah. Seperti itu. Sekian untuk elektrolit non-elektrolit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.